Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Asbihiri. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan kerjasama dunia. Kerjasama dunia adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, kebudayaan, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Tujuan kerjasama dunia adalah mempererat hubungan persahabatan dan menghindari permusuhan antar negara, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara, melengkapi kebutuhan negara, memunculkan rasa saling menghormati. Kerjasama dunia harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara yang saling bekerja sama. Awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah. Pada masa awal perkembangan kebudayaan manusia, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang subur dapat mengembangkan peradaban yang maju. Umumnya, mereka tinggal di daerah lembah sungai. Setidaknya terdapat beberapa kebudayaan yang telah mencapai puncak peradaban di era kuno, seperti peradaban di lembah sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia, Irak, lembah sungai Indus, Mohenjo-daro, dan Harappa atau Pakistan, lembah sungai Nil, Mesir, dan lembah sungai Huangho, Tiongkok. Keempat, peradaban tersebut mencapai puncak kemajuan di sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Setiap titik peradaban kemudian memiliki karakteristik yang berbeda karena perbedaan kondisi geografis dan pengalaman dalam hidup bermasyarakat. Dalam perkembangannya, setiap wilayah peradaban tersebut kemudian mulai melakukan interaksi, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Catatan interaksi awal antar peradaban ini ditemukan di dalam peninggalan artefak di daerah lembah sungai Indus dalam bentuk stempel perdagangan yang menunjukkan bahwa pada saat itu mereka telah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa Mesopotamia. Para ahli sejarah dan arkeologi melihat bahwa pada masa itu wilayah Mesopotamia mengalami perkembangan populasi yang sangat pesat sehingga menciptakan kelas sosial yang lebih kompleks. Namun, mereka kekurangan logam yang diperlukan sebagai bahan membuat perkakas dan juga perhiasan. Akhirnya, menjalin hubungan perdagangan dengan peradaban Indus menjadi solusinya. Pedagang-pedagang membawa logam dan batu semi mulia seperti lapis lazuli dari lembah Indus ke pasar yang ramai di Mesopotamia untuk pertukaran dengan hasil pertanian, kerajinan terakota, atau permata. Ketika rute maritim muncul, barang-barang seperti kapas, biji-bijian, dan kayu juga ramai diperdagangkan. Perdagangan tersebut difasilitasi oleh kantor pedagang yang berkembang di sepanjang rute yang dilaluinya. Ratusan hingga ribuan tahun kemudian peradaban semakin berkembang dan melahirkan jalur perdagangan yang semakin kompleks. Di antara beberapa jalur perdagangan klasik yang sangat ramai dilewati oleh para pedagang adalah sebuah rute yang dikenal dengan nama jalur sutra Silk Road yang membentang dari wilayah Asia hingga Eropa. Jalur ini sudah aktif sejak beberapa ratus tahun sebelum Masehi dan semakin membesar dengan dibukanya jalur laut pada sekitar abad ke-1 Masehi. Sejarawan Amerika Jerry Bentley menuturkan jika aktivitas perdagangan di jalur sutra merupakan faktor penting
dalam perkembangan peradaban di Cina, anak benua India, Persia, Eropa, dan Jazirah Arab. Jalur ini menjadi sarana penghubung yang membuka interaksi politik dan ekonomi antar peradaban pada zaman kuno. Oleh karenanya, hal tersebut menunjukkan jika aktivitas perdagangan tidak selamanya hanya merupakan perwujudan dari kerjasama dalam bidang ekonomi saja, namun lebih luas dari itu juga menyangkut kerjasama bidang politik dan budaya. Interaksi dan kerjasama berbagai wilayah di dunia terus berlanjut pada masa-masa setelahnya seiring perkembangan peradaban yang merata di hampir seluruh benua. Era kolonialisme Eropa dan perkembangan industri kemudian menjadi pemicu yang signifikan bagi semakin terintegrasinya berbagai wilayah dunia dalam sebuah jaringan global. Proses tersebut masih berlanjut hingga saat ini dengan kemunculan fenomena globalisasi. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, negara-negara yang menjalin kerjasama merumuskan suatu perjanjian yang dilakukan dalam sebuah perundingan agar dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Terjadinya kerjasama internasional biasanya didorong oleh adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adanya perhatian terhadap situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama, atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Kerjasama internasional yang dijalin antar negara kemudian membawa beberapa dampak. Di antaranya adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong alih teknologi. Negara-negara yang mengikuti kerjasama internasional bertujuan untuk menghindari permusuhan atau persaingan yang memicu konflik. Pasca Perang Dunia II, kerja sama internasional diyakini mampu menghindari dan mengatasi kekerasan serta peperangan antar negara. Di sisi lain, setiap negara tentu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk kemajuan negaranya. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan banyak negara menjalin kerjasama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bagi negara berkembang, kerjasama internasional bermanfaat untuk transfer penguasaan teknologi dari negara maju. Kerjasama ini biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di setiap negara. Pertukaran pelajar hasil kerjasama internasional juga dipercaya dapat melahirkan tenaga kerja ahli yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional berdasarkan letak geografis terbagi menjadi kerjasama regional, antar regional, dan internasional. 1. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Pada umumnya, kerjasama terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau latar belakang sejarah. Tujuannya untuk memajukan negara-negara di kawasan tersebut. Contohnya seperti ASEAN, AFTA, APEC, MMA, EEC. 2. Kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya seperti ASEAN dan Uni Eropa. 3. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari belahan dunia. Contohnya seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN, United Nations, dan masih banyak yang lainnya. Kerjasama internasional berdasarkan letak jumlah negara peserta. Kerjasama internasional berdasarkan jumlah negara yang ikut serta dapat dikelompokkan ke dalam bentuk kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.
Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang paling menguntungkan. Misalnya kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Indonesia terus menjalin kerjasama bilateral dan pada perkembangannya saat ini telah menjalin kerjasama sama bilateral dengan 162 negara di dunia. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negara Republik Indonesia, negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi ke dalam 8 kawasan, meliputi Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur. Kerjasama multilateral adalah kerjasama internasional yang melibatkan lebih dari dua negara atau organisasi internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang. Profil beberapa lembaga kerja sama internasional. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN atas inisiatif 5 negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatangan Deklarasi Bangkok. Kelima negara pendiri tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sesuai dengan dinamika kemajuan yang telah dicapai kelima negara pendiri, beberapa negara kemudian mulai menggabungkan diri. Diawali oleh Brunei Darussalam yang pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam pada konferensi 29-30 Juli 1995 dan Laos serta Myanmar pada konferensi 23-28 Juli 1997. Lalu Kamboja pada tanggal April 1999. Uni Eropa tahun 1993 merupakan tahun resmi terbentuknya Uni Eropa melalui penandatanganan perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Maastricht. Terbentuknya Uni Eropa telah melalui dinamika peristiwa penting dengan melalui beberapa perjanjian di tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya ada 5 perjanjian penting sebelum Perjanjian Maastricht yang mendukung berintegrasinya negara-negara Eropa dalam sebuah federasi ekonomi dan politik yang kemudian disebut dengan Uni Eropa. Perjanjian tersebut adalah The Treaty of Paris 1952, The Treaty of Rome 1957, Schengen Agreement 1985, Single Act Brussels 1987, dan The Treaty of Maastricht, Treaty on European Union 1992. Anggota dari Uni Eropa adalah seluruh masyarakat Eropa yang diwakili oleh negara-negara berdaulat. Saat ini tercatat sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa, yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Kiprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations.
didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai kelanjutan dari Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt pada 14 Agustus 1941 untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang sebelumnya dianggap gagal dalam usaha memelihara perdamaian internasional dalam perkembangannya. PBB kemudian bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. PBB hanya memiliki 51 negara anggota pada saat pertama kali didirikan dan telah bertambah hingga 193 negara pada saat ini. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Secara rinci, tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. Sebagai lembaga kerjasama internasional terbesar di dunia, PBB memiliki 20 badan khusus yang menangani berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Beberapa di antaranya adalah UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund yang menangani bidang pemberdayaan anak-anak yang membutuhkan bantuan, WHO, World Health Organization yang menangani bidang kesehatan, FAO, Food and Agricultural Organization yang menangani bidang pangan, dan ILO, International Labour Organization yang menangani bidang peningkatan taraf hidup kaum buruh dan pekerja. G20 Group of 20. G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju. G7 dengan kelompok representatif negara-negara perkembang yang secara keseluruhan terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa yang semuanya mewakili perekonomian terbesar di dunia. The Group of 20 atau yang biasa dikenal dengan G20 juga merupakan forum global untuk membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. Keberadaan G20 muncul pada tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa negara-negara Asia. Momentum krisis moneter tersebut mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7. Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis untuk menyelenggarakan forum diskusi yang lebih luas untuk membahas isu moneter internasional. G20 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak dengan mempromosikan berbagai kerjasama.
Seluruh anggota G20 secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.